Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marto Safitri, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak dari SMP Negeri 3 Kota Tasik. Pada saat ini akan melaksanakan observasi yang akan ditemani oleh Pak Herizon. Beliau guru mengampu pelajaran PJOK. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini Pak Heri ada waktu? Ada, alhamdulillah ada. Ya. Nah, jadi saya minta waktunya sebentar. Kita akan melaksanakan observasi ya Pak Heri. Iya. Observasi dengan tujuan kita akan membicarakan apa-apa yang akan Pak Heri laksanakan nanti ketika observasi. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Pak Heri ajarkan ketika saya observasi nanti apa itu Pak Heri? Tujuan pelajarannya adalah peserta didik mampu mempraktekkan dan menganalisis aktivitas keterampilan variasi gerak spesifik dan fungsional permainan dan olahraga bola voli itu passing atas dan passing bawah. Baik. Tujuannya tentang bola voli ya? Iya. Passing atas, passing bawah. Baik. Nah, pada saat observasi nanti kira-kira bagian atau aspek apa yang ingin Pak Heri diobservasi yang ingin saya lihat nanti, aspek apa nanti? Aspek yang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Baik, jadi nanti ketika observasi saya akan amati Pak Heri di aspek bagaimana Pak Heri mengembangkan lingkungan belajar bagi murid, yang mana di lingkungan itu nanti Pak Heri akan memfasilitasi murid untuk belajar dengan nyaman begitu ya. Nah, kira-kira nih Pak Heri, menurut pandangan Pak Heri, pada aspek ini Pak Heri posisinya di mana? Kalau kita kasih rating 1 sampai 10 lah, kira-kira Pak Heri di rating berapa nih di aspek ini? Start di rating 6 lah. Ya, masih di rating 6 ya. Nah, kalau nanti ketika observasi itu Pak Heri kira-kira ingin mencapai rating berapa kira-kira ketika sudah diobservasi nanti? Enggak, sekitar 8 atau 9 ya. Baik, jadi Pak Heri sekarang merasa masih di rating 6 ya, dan ingin nanti berkembang ketika diobservasi menjadi 8 ratingnya ya. Baik. Nah, untuk mencapai rating 8 ini kira-kira apa strategi atau rencana yang akan Pak Heri terapkan di kelas sehingga rating 8 yang Pak Heri harapkan ini tercapai? Ya, yang pertama memberi kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya. Yang kedua menggunakan komunikasi yang positif. Komunikasi positif ya. Yang tiga menerapkan disiplin. Empat memberi motivasi pada anak. Motivasi. Baik. Jadi Pak Heri nanti akan menerapkan strategi bagaimana nanti agar aspek ini bisa dicapai begitu ya Pak Heri. Ada dengan pemberian motivasi, menerapkan disiplin positif, menggunakan komunikasi yang positif begitu ya, dan menyediakan lingkungan yang nyaman untuk anak begitu ya Pak Heri ya. Itu strategi ini yang akan Pak Heri lakukan. Nah, kira-kira ini kapan nih saya bisa observasi Pak Heri? Karena besok pagi ada PJOK, bisa besok pagi ya. Boleh. Oke, besok. Baik, kita sudah sampai pada bagian akhir ini Pak Heri. Mudah-mudahan nanti ketika observasi bisa berjalan dengan lancar dan strategi yang sudah Pak Heri rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Semoga sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai.
kami siswa SMP tidak kotor kasib. Kebanggaan kita penuh semangat, jiwa satria, siap belajar, siap berkarya. Kita bersatu, padu dan kompak. SMP Negeri 3 Koto Gasip, jaya selalu, harumkan nama di seluruh dunia, di bawah bendera merah. Kita bersatu, padu dan kompak. SMP Negeri 3 Koto Gasip, harumkan nama di seluruh penjuru. Dengan tekad bulat kita melangkah, menggapai cita-cita setinggi langit. Guru dan teman, sahabat sejati, bersama kita meraih prestasi. SMP Negeri 3 Koto Gasip, jaya selalu, harumkan nama di seluruh dunia, di bawah bendera merah putih. Kita bersatu, padu dan kompak. SMP Negeri 3 Koto Gasip, jaya selalu, harumkan nama di seluruh dunia, di bawah bendera merah putih. Kita bersatu, padu dan kompak. SMP Negeri 3 Koto Gasip, jaya selalu, harumkan nama di seluruh dunia, di bawah bendera merah putih. Kita bersatu, padu dan kompak. Kami siswa SMP 3 penuh semangat, jiwa satria, siap belajar, siap berkarya untuk negeri masa depan kita. Smart, inspiratif, agamis, peduli. Moto kami jadi insan berkualitas. Ilmu kami asah, iman kami kuatkan untuk Indonesia yang lebih hebat. Dengan tekad bulat kita melangkah, menggapai cita-cita setinggi langit. Guru dan teman, sahabat sejati, bersama kita meraih prestasi. SMP 3, bangkitlah jaya, harumkan nama di seluruh dunia. Generasi muda, penerus bangsa, siap membangun negeri tercinta. Kami siswa SMP 3 penuh semangat, jiwa satria, belajar, siap berkarya untuk negeri masa depan kita. Smart, inspiratif, agamis, peduli. Moto kami jadi insan berkualitas. Ilmu kami asah, iman kami kuatkan untuk Indonesia yang lebih hebat. Dengan tekad bulat kita melangkah, menggapai cita-cita setinggi langit. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Cerah wajah, siap siap liburan ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sekolah lagi nih Pak Eri. Kita ada percakapan pasca observasi, di mana beberapa hari sebelumnya kan kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Ya. Jadi hari ini saya minta waktu Pak Eri untuk mengadakan percakapan pasca observasi. Bapak Eri ada waktu? Ada. Alhamdulillah. Baik. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita bicarakan nih Pak Eri tentang kegiatan yang sudah kita lakukan di kegiatan observasi beberapa hari yang lalu. Ini, bagaimana perasaan Pak Eri setelah menjalani proses observasi di kelas kemarin? Alhamdulillah rasanya lega dan ilmunya juga bertambah karena ada
apa namanya itu pembelajaran baru yang ilmu baru yang kita dapatkan. Senang lah ya, Senang lega lah. ya. Berarti ketika mengajar itu ada yang melihat kayak mana perasaannya? Ya awalnya ya tentu deg-degan. Ya, Tapi lama kelamaan udah terbiasa, enggak masalah lagi. ya. Itu bisa langsung sering diobservasi ya kan. Nah, jadi bagaimana menurut Pak Eri kegiatan proses belajar mengajar yang sudah dilakukan itu? Ya tujuan pembelajarannya secara umum udah Tercapai ya? udah tercapai. Tapi ada beberapa yang belum. Iya, iya. Jadi secara umum sudah tercapai lah tujuan pembelajaran Pak Eri ya. Nah, kemarin kan ketika pra observasi kan kita sudah melakukan apa tuh pembicaraan begitu ya. Nah, di sana waktu itu kan Bapak Eri ingin mengembangkan aspek yang pertama itu tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Iya, begitu ya Pak Eri ya. Iya Pak. Nah, kira-kira nih menurut Pak Eri setelah melakukan kegiatan di kelas kemarin itu sudah tercapai atau belum pengembangan yang ingin Bapak kembangkan itu, dan bagaimana menurut Pak Eri? Belum ada dua aspek yang belum yang belum berkembang. Yang pertama tuh masalah disiplinnya. Disiplin ya. Karena masih ada anak yang tidak memakai baju olahraga. Iya, Gitu. iya. Yang kedua masalah motivasi Motivasi. untuk anak. Iya, iya. Berarti ada dua aspek yang belum tercapai. Iya. Jadi kan ada 4 ini kan. Ya. Baik. Nah, kira-kira nih kalau kita beri rating untuk praktek yang sudah Pak Eri lakukan antara 1 sampai 10 sebelum observasi, kan kemarin Bapak mengatakan masih di posisi 6 ya. Iya. Nah, kira-kira sekarang ini apakah sudah meningkat atau tetap, atau bagaimana? Ratingnya sekarang sudah jadi berapa nih Pak Eri? Mungkin sekitar 8. Sudah 8 ya. Nah, baik. Jadi menurut Pak Eri sudah 8 ya. Nah, boleh saya sampaikan Pak Eri hasil pengamatan saya waktu Bapak mengajar gitu? Ya boleh. Ya, baik. Jadi ketika proses observasi kelas itu kan saya mengamati nih aspek yang ingin Pak Eri kembangkan ya. Memang seperti Pak Eri sampaikan tadi, untuk hal-hal yang berhubungan dengan kenyamanan lingkungan belajar sudah Pak Eri terapkan dengan terlihat lah di situ ya. Saya bisa melihat, saya bisa menyaksikan bagaimana anak-anak itu nyaman belajar begitu ya. Dengan posisi pas praktek itu juga anak-anak melingkar dengan dekat Pak Eri, dan ketika di dalam kelas pun begitu ya. Nah, saya melihatnya itu sudah muncul. Yang kedua, komunikasi positif pun juga sudah terlihat waktu itu kan. Nah, memang seperti Pak Eri sampaikan ada sedikit yang kurang terlihat, itu ketika penerapan disiplin ya, di mana anak harusnya ke jam olahraga kan menggunakan baju olahraga begitu ya Pak ya. Namun ada beberapa, ada 1 orang kemarin ya, 1 atau 2 tuh? 2. Iya, 2 yang tidak menggunakan baju olahraga begitu ya. Yang kedua, pemberian motivasi juga saya melihat di awal itu setelah tujuan langsung ke materi ya, nggak ada motivasi begitu ya. Iya kan? Nah, ya itu hasil pengamatan saya Pak Eri. Nah, jadi dari hal-hal yang sudah Pak Eri lalui dan saya amati itu, kira-kira apa menurut Pak Eri yang menyebabkan aspek pemberi motivasi sama penerapan disiplin ini kurang nampak lah. Menurut Pak Eri kira-kira kenapa ini bisa terjadi begitu? Mungkin kalau masalah anak tak pakai baju itu mungkin sebelumnya masih anak-anak pun nggak pakai, ada yang nggak pakai baju olahraga. Iya. Tapi nggak ditanyakan apa penyebab dia tidak menggunakan baju olahraganya. Jadi berarti sebelumnya belum diproses secara maksimal begitu ya Pak Eri ya. Nah, baik. Nah, bagaimana dengan
pemberian motivasi, kira-kira apa hambatannya Pak Eri? Mungkin karena saya lupa nih Pak. Lupa ya? Nah, ya. Iya, memang kita manusia ini kan sering lupa ya, apalagi kalau ada yang melihat kita di depan, nanti kita mengajar dan menyaksikan memang agak beda ya. Ada yang biasanya lah adalah yang lupa ini, lupa itu. Iya. Nah, dari penyampaian Pak Eri saya menangkap yang pertama penyebabnya kenapa disiplinnya belum begitu terlihat kemarin mungkin karena belum diproses secara maksimal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya begitu ya. Yang kedua ketika motivasinya tidak kelihatan karena kelupaan. Nah, begitu ya Pak Eri ya. Iya Pak. Nah, baik Pak Eri, dari beberapa yang Bapak hadapi, kendala yang Bapak hadapi di kelas waktu observasi itu kan. Nah, kira-kira apa usaha yang bisa Pak Eri lakukan atau rencana yang ingin Bapak Eri lakukan untuk meningkatkan biar nanti kedepannya jadi lebih baik begitu? Iya. Masalah penerapan disiplin berpakaian nih Pak. Iya. Mungkin nanti kan diingatkan lagi keyakinan kelasnya. Iya, iya. Apa aja sanksi yang bagi yang melanggar gitu. Supaya lebih disiplin ya. Keyakinan kelas kita Pak Eri akan ingatkan lagi begitu ya. Iya. Itu keyakinan kelas itu diingatkan setiap kapannya itu Pak? Kira-kira Iya. awal pembelajaran kah atau kayak mana? Misalnya di awal pembelajaran. Berarti Pak Eri nanti akan mengingatkan keyakinan kelas setiap awal pembelajaran begitu ya Pak ya? Iya. Di awal. Nah, bagaimana dengan motivasi Pak Eri? Kan tadi lupa nih kendalanya, mungkin grogi juga begitu ya. Nah, kira-kira apa strategi atau rencana yang akan Pak Eri lakukan untuk mengatasi kedepannya gitu? Ya, kedepannya mungkin saya akan membuat PPT yang di sana akan diterapkan semua yang akan kita jalani waktu pembelajaran. Oh, begitu ya. Ya, bagus juga tuh. Jadi Pak Eri nanti akan buat PPT, di mana di PPT itu ada alur proses pembelajarannya begitu ya? Iya. Jadi ketika ada waktunya untuk motivasi ya terlihat di situ ya? Iya. Oh, begitu ya. Nah. Baik. Ada kira-kira hal lain yang ingin Pak Eri lakukan untuk mengatasi yang apa tadi itu? Dua hal tadi. Rencana lain begitu atau usaha lain? Mungkin lebih banyak belajar ya. Di berbagai sumber. Sekarang kan udah banyak sumber belajar kita. Bukan di sekolah aja. Kira-kira pun bisa ya. Iya. Berarti Pak Eri akan memperbanyak referensi lah ya. Iya. Mengenai apa yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Nah, jadi ada 3 nih ya Pak Eri ya yang akan Pak Eri lakukan begitu ya untuk mengatasinya. Yang pertama, Pak Eri akan mengingatkan keyakinan kelas ya di awal proses pembelajaran. Tadi Pak Eri juga mengatakan yang kedua akan membuatkan PPT begitu yang alur pembelajaran di situ dituliskan langsung gitu ya. Iya. Dan yang ketiga Pak Eri akan memperbanyak belajar ya di sumber-sumber yang lain. Kalau boleh saya tahu nih Pak Eri, kira-kira sumber apa nih yang akan Pak Eri manfaatkan untuk belajar ini? Kan banyak nih sekarang nih. Iya. Nah, kira-kira yang fokus Pak Eri nih biar nanti terfokus ketika siap ini bisa langsung tujuannya udah tahu gitu. Platform apa yang akan Pak Eri tuju gitu untuk belajar ini? Yang udah biasa Pak Eri lakukan tuh yang bagaimana gitu? Ya, kalau apa kan di YouTube pun banyak. YouTube ya. Di PMM pun ada kan. Oke, YouTube sama PMM ya. Nah, dari beberapa rencana yang sudah Pak Eri sampaikan tadi kan, rencana apa yang paling prioritas untuk Pak Eri lakukan ke depannya kira-kira? Tempat belajarnya Pak? Ya, yang kan ada 4 tadi rencananya kan. Nah, ketika dari 4 rencana itu kira-kira yang mana yang pertama kali ini nih? Setelah ini langsung dikerjakan yang pertama ini. Mungkin bikin PPT supaya jangan lupa. Iya, buat PPT duluan. Iya. Iya.
Nah, untuk melakukan rencana-rencana tadi, kira-kira Pak Eri, siapa yang bisa membantu Pak Eri? Tentunya kepada Wakasar Prasarana Prasarana untuk menyediakan infokusnya untuk menampilkan gambar. Kolaborasi lah ya, Ya, untuk peminjaman fokus ya. Dan adalah orang lain lagi atau siapa lagi yang bisa, yang mungkin Pak Eri bisa berkolaborasi untuk mewujudkan rencana ini, atau beliau saja? mungkin dia aja. Karena buat- PPT kan bisa bikin sendiri juga. Ya, bisa bikin sendiri ya. Baik. Nah, kapan kira-kira nih akan Pak Eri lakukan rencana ini? Ya, saya deh untuk pertemuan untuk selanjutnya Berarti minggu depan. Minggu depan ya. Iya. Minggu depan langsung action ya. Cuman itu kan minggu depan itu masuk kelasnya, berarti sebelumnya atau kapan untuk melakukan? Karena rencananya kan tadi ada buat PPT nih. Nah, kapan kira-kira mulai? Kalau buat PPT ya secepatnya. Secepatnya ya. Iya. Secepatnya. Kalau bisa dibilang pakai hari, sekarang hari Selasa berarti Nah, langsung dibikin ya. langsung Nah, nanti ya. bisa. Ya, langsung action ya. Langsung. Aksi nyata gitu ya. Nah, sepertinya kita sudah hampir sampai ke bagian akhir nih Pak Eri, dari hasil pembicaraan kita ini kan, pas ke observasi ini, kira-kira bisa Pak Eri sampaikan kembali apa sih yang sudah Pak Eri dapatkan gitu Nah, yang pertama mengingatkan lagi keyakinan kelas. ya. Yang kedua membuat PPT. Mm-mm. Yang tiga berbanyak lagi untuk belajar. Untuk belajar lagi ya. Ya, belajar lagi. Dan Minta bantu kepada yang bertanggung jawab, seperti kalau alat-alat itu kepada Wakasarana Prasarana. baik. Ya, mungkin kita sudah ada di penutup dari sesi pasca observasi ini Pak Eri. Mudah-mudahan rencana yang sudah Pak Eri susun ini nanti bisa terlaksana dengan baik dan bisa meningkatkan proses pembelajaran yang akan Pak Eri lakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih atas waktunya, dan kalau ada yang salah ucap saya mohon maaf. Ya. Maaf. Selamat melaksanakan rencananya, dan kalau ada yang butuh bantuan nanti saya siap gitu kalau ada yang dibutuhkan gitu. Terima kasih Pak Eri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.